Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali untuk pertama kalinya dengan saya. Saya memperkenalkan diri, namanya Komariah Yuniarti. Kita belajar bersama IPS pada hari ini, yaitu mengenal negara ASEAN. Mungkin tidak asing bagi kalian pernah mendengar istilah ASEAN. Coba perhatikan peta Asia Tenggara berikut. Ya, Asia Tenggara atau kita mengenalnya sebagai ASEAN. Ya, mungkin dari kalian mengenal ada berapa negara? Coba yang bisa menunjukkan negara-negara tersebut. Ada ya 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Coba dicari mana saja, diantaranya adalah Laos, ya, Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia, ya, Indonesia, Filipina, kemudian juga ada Singapura, Brunei Darussalam. Ada 10 ya. Tapi mungkin kalian bertanya, Bu, ada satu negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak masuk atau belum masuk menjadi negara ASEAN, tapi lokasinya berada di kawasan Asia Tenggara, yaitu Timor Leste. Nah, kalau kalian perhatikan tadi petanya kawasan Asia Tenggara, maka kalian bisa melihat batas-batasnya. Coba, batas Asia Tenggara itu mana saja? Ya, sebelah utara ini. Berbatasan dengan apa? Berbatasan dengan Cina. Ya. Sebelah selatan itu dengan Samudra Hindia dan Timor Leste. Kita cek bersama. Samudra Hindia dan Timor Leste, ini sebelah timur, ya, Samudra Hindianya, perairan ini. Kemudian sebelah baratnya, kalau kalian lihat, Samudra Pasifik sebelah timur, ya, Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Maaf ya, tadi sebelah timurnya. Coba dicek Samudra, ya, Pasifik, nih, Pasifik dengan Papua Nugini. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah sebelah mana? Yang belum, sebelah barat, Samudra Pasifik dan India. Cek bersama. Samudra Pasifik ini ya, sama India ini batasnya. Ya, itu yang sudah bisa kalian lihat, ya, batas negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Asia Tenggara Daratan dan Asia Tenggara Maritim. Mari kita lihat bersama apa itu Asia Tenggara Daratan dan apa itu Asia Tenggara Maritim. Nah, perhatikan peta Asia Tenggara berikut ini. Tadi dikatakan Asia Tenggara Daratan. Ini berarti Asia Tenggara tadi, ya, wilayahnya berupa daratan. Misalnya Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan satu lagi yang belum disebutkan mana? Iya, ada Myanmar. Jadi yang di sini itu adalah Asia Tenggara Daratan. Sementara yang kedua, Asia Tenggara Maritim, kita menyingkatnya ATM. Ini bukan yang kalian keluar uang ya, tapi ATM adalah Asia Tenggara Maritim. Ini adalah negara-negara yang wilayahnya itu memiliki perairan atau laut, ya, diantaranya bentuknya kepulauan. Negara kita sendiri, Indonesia. Kemudian ada Malaysia, ini dikelilingi perairan juga. Filipina, ya. Terus mana lagi coba? Yang bisa menyebutkan dan menunjukkan? Singapura, kemudian Brunei Darussalam, dan yang terakhir Timor Leste. Saya sekali lagi menyebutkan Timor Leste. Itu masuk pada kawasan Asia Tenggara, tetapi belum menjadi anggota ASEAN. Ya, itu tadi 2 kelompok negara
di kawasan Asia Tenggara. Sekarang letak geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara. Coba mengingat kembali pelajaran yang terdahulu di kelas 7. Apa itu letak geografis? Ada yang masih ingat? Nah, ini PR buat kalian. Ya, diingat-ingat kembali, dibuka memorinya. Apa itu letak geografis? Perhatikan peta yang ada di sini. Asia Tenggara yang mana? Coba tunjukkan. Iya, benar sekali. Yang ada tanda silangnya itu adalah kawasan Asia Tenggara. Nah, geografis adalah apa tadi? Iya, posisi sebenarnya. Jadi dilihat dari posisi sebenarnya. Nah, dilihat di sini coba posisi sebenarnya di mana? Terletak di antara dua samudra dan dua benua. Ya. Sekarang yang berikutnya. Nah, apa pengaruhnya letak geografis tadi? Perhatikan kembali. Kita itu diapit oleh dua perairan besar, yaitu apa tadi? Samudra. Samudra mana? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian benuanya ada dua juga. Benua apa? Benua Asia yang luas ini dan sebelah selatan benua Australia. Kita diapit dua daratan besar dan dua perairan besar. Pengaruhnya apa? Wilayahnya menjadi wilayah pelayaran internasional. Kita dilalui di situ. Kawasan Asia Tenggara dilalui oleh bermacam-macam ya dari negara yang melakukan pelayaran. Kemudian yang kedua, wilayah ASEAN itu memiliki gunung api yang terbanyak. Ini maksudnya apa? Karena kita berada di pertemuan dua lempeng besar. Ya, sehingga kita memiliki gunung api yang banyak. Akibatnya apa? Sering terjadi bencana, sehingga sering dikatakan rawan bencana, misalnya gempa. Nah, kemudian aktivitas tadi gunung api. Itu dampak positifnya Pak, kita memiliki lahan yang subur sehingga kita punya misalnya tanah aluvial. Yang berikutnya. Nah, secara geografis bentuk negara ASEAN itu ada 4. Nah, apa saja? Yang pertama kompak. Apa itu kompak? Ini bentuknya seperti lingkaran. Berbentuk lingkaran. Jadi wilayahnya suatu negara yang ada di kawasan Asia Tenggara tadi bentuknya lingkaran. Contohnya adalah negara Kamboja. Apa iya Bu? Coba kita lihat bersama. Ya. Kita lihat pada petanya. Apakah benar Kamboja berbentuk lingkaran? Mana coba Kamboja? Nah ini. Nah bentuknya hampir seperti lingkaran. Ya. Itu masuk dari kompak. Yang berikutnya, bentuknya adalah fragmented atau berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya mana? Indonesia. Terpisah-pisah Bu? Iya, coba perhatikan. Indonesia terpisah-pisah, Sumatera terpisah oleh perairan dengan Jawa dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah bentuk elongated. Ya. Ini adalah bentuknya memanjang, contohnya negara Vietnam. Perhatikan. Benarkah memanjang Bu untuk Vietnam? Mana Vietnam itu cari. Nah ini bentuknya memanjang. Kalian nanti bisa cari bentuk yang lainnya. Yang terakhir, untuk bentuknya adalah protruded. Ya, atau seperti tangan, memanjang seperti tangan. Contohnya Thailand dan Myanmar. Thailand dan Myanmar, coba ini Thailand, protruded bentuknya, ini seperti tangan kalian coba, ini kan lengannya. Nah, satunya Myanmar, ya bisa dicari nanti pada peta kalian ya, Myanmar. Nah, ini contoh Thailandnya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Tadi sudah sampai pada bentuk atau letak geografis, sekarang letak astronomis Asia Tenggara.
Itu juga kalian harus mengingat-ingat dulu ini di semester yang lalu ya, tuh di kelas 7 apa itu astronomis. Perhatikan peta yang ada di sini. Ya. Astronomis itu berkaitan dengan angka. Maksudnya angka adalah berdasarkan letak lintang dan bujur. Apa itu garis lintang, apa itu garis bujur? Kembali lagi nanti dibuka di kelas 7. Nah, perhatikan di sini ya. Ini ada 6, ini ada 141 ini. Nah, yang paling akhir bujurnya ini 95 dari awalnya ya sampai terakhirnya ini. Ini untuk Indonesia 6 sampai 11. Nah, tapi kalau Asia Tenggara masih ke sana. 6 ditambah lagi. Nah, maka ketemunya 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Artinya nih, letak lintangnya itu di utara sampai 11 derajat. Nah, kemudian letak 93 derajat bujur timur. Jadi kalau kita lihat sebagian besar wilayahnya itu hampir semuanya berada di belahan bumi utara karena semuanya lintang utara. Coba perhatikan. Hanya sebagian kecil ini wilayah Indonesia yang masuk di belahan bumi selatan. Ya, cukup ya. Jelas untuk ini. Kemudian kita lanjut lagi untuk yang berikutnya. Apa pengaruhnya letak astronomis tadi berdasarkan letak lintang dan bujur? Pengaruhnya kita memiliki iklim tropis ya. Kenapa iklim tropis? Karena kita sebagian besar tadi pada letak lintang berapa? 28 derajat sampai 11 derajat lintang selatan. Ini kembali lagi kalian pembagian iklim ya, dimana kalian mungkin kelas 7 0 sampai 23,5 derajat masuk pada tropis gitu ya. Nah, di sini 28 sampai 11 derajat artinya berarti memiliki iklim tropis. Apa cirinya iklim tropis? Itu cirinya tidak lain memiliki suhu udara yang tinggi, maka daerah kita panas. Kemudian curah hujan yang tinggi, kita seringkali mengalami hujan. Dan hanya ada 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Akibatnya nih, ya pengaruhnya di bidang ekonomi apa? Kita punya dari musim penghujan dan kemarau ini, curah hujan yang tinggi ini, maka tanah kita itu sebagian besar subur. Maka sebagian besar negara-negara Asia Tenggara itu di bidang agraris atau pertanian. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Sekian dulu, nanti kita berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, belajar lagi, tetap hidup bersih. Sampai jumpa. Bisa. Hah? Kesimpan enggak?